Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, berapa banyak di antara kita ini khawatir, stres, bingung, ketakutan dengan masa yang akan datang. Karena masa depan kita nggak pernah tahu, kejadian yang akan datang kita nggak pernah tahu. Apapun yang terjadi ke depan kita nggak pernah tahu. Bahkan saya pun mengalami sakit yang seperti ini pun saya nggak pernah tahu. Tiba-tiba bangun pagi, tiba-tiba sakit. Puji Tuhan sekarang dipulihkan dan disembuhkan. Masa depan kita ini kita nggak pernah tahu loh. 1 jam yang akan datang pun kita nggak pernah tahu. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan kita fokus dengan cara pandang kita fokus dengan kekuatan kita sendiri, hidup kita dipenuhi ketakutan. Wah, nanti gimana? Nanti kalau aku tua bagaimana? Bisnisku gimana? Anak-anakku gimana? Pelayananku nanti seperti apa? Nanti hidupku seperti apa? Siapa yang bisa menjamin keuanganku, menjamin masa depanku? Semuanya kalau kita pikir dengan nalar kita coba hitung-hitung, kalkulasikan dengan ide kita dan gagasan kita, engkau akan hidup dipenuhi kekhawatiran dan ketakutan. Hari ini kalau hidupmu dipenuhi kekhawatiran dan ketakutan, apalagi yang engkau pernah mengalami penderitaan di masa lalu, trauma masa lalu, nggak dianggap, dikucilkan, dihina, direndahkan, pernah disakitin, pernah dikecewakan. Kalau engkau nggak bisa beres dengan hidupmu, engkau akan hidup penuh dengan ketakutan. Ada orang-orang yang pernah dikecewakan di masa lalunya, pernah disakitin, pernah dilukai. Engkau kalau nggak bereskan, engkau akan hidup penuh dengan ketakutan. Saya melihat ada orang-orang yang hidupnya penuh dengan ketakutan. Ngeri sekali. Beberapa hari yang lalu, saya dengar ada orang yang sampai tiba-tiba pikirannya kalut, pikirannya kacau, dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan, dan asal-usulnya nggak jelas ketakutan itu. Apa yang terjadi? Tiba-tiba tangannya gemetaran, nggak punya tenaga, nggak punya kekuatan. Kalau hidupmu dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran, hidupmu akan bisa melihat janji Tuhan. Kita meski tahu dan kita sadarin bahwa Allah itu tinggal di dalam kita dan Allah menyertai kita. Coba sekarang kita akan buka di Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa yang menyertai kita? Roh Kudus hari ini yang menyertai hidup kita. Bapak Ibu bisa bayangkan Roh Kudus yang begitu powerful dan dahsyat itu. Roh Kudus yang ikut dalam penciptaan di Kejadian pasal yang pertama itu. Roh Kudus yang powerful dan dahsyat itu tinggal di dalam dirimu. Harusnya hidupmu tenang loh, relax dan enjoy. Coba kita baca di ayat yang ke-17-nya. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dia menyertai kita selama-lamanya dan dia tinggal di dalam kita. Bapak Ibu bisa baca nanti di seluruh kisah para rasul, bagaimana kisah para rasul itu menceritakan pekerjaan Roh Kudus. Petrus khotbah, 3.000 orang bertobat, 5.000 orang bertobat. Paulus, rasul-rasul yang lain melakukan mujizat. Itu dari kuasa Roh Kudus. Dan kuasa yang sama yang memenuhi para rasul di kisah para rasul itu memenuhi hidupmu dan memenuhi hidup saya. Bagaimana mungkin hari ini kok hidupmu khawatir dan kacau dan ruwet dan bingung? Kenapa kok hidupmu sampai hari ini dipenuhi ketakutan? Karena fokusmu bukan kepada Tuhan. Fokusmu pada masalahmu, fokusmu pada masa lalumu, fokusmu kepada masa depan tanpa bergantung sama Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan Allah yang begitu powerful dan dahsyat itu tinggal di dalam tubuhmu. Alkitab katakan di Korintus, kita ini adalah bait Allah dan Roh Allah tinggal di dalam kita loh. Bapak Ibu bisa bayangkan tubuh kita menjadi tempat tinggalnya Tuhan. Apa yang perlu dikhawatirkan? Apa yang perlu ditakutkan? Tidak perlu bingung, nggak perlu ketakut. Kalau Bapak Ibu hari ini masih hidup dengan ketakutan, kalau belum kenal Tuhan, engkau masih pakai kekuatanmu sendiri. Sekarang mulai kenalin Tuhan, belajar firman, bergaul dengan Tuhan. Di 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Tuhan gak berikan roh ketakutan. Ketakutan bisa berasal dari pikiranmu sendiri dan bisa benih yang dilemparkan oleh iblis. Sekarang fokusmu kemana? Ada orang-orang yang hidupnya ketakutan, bingung, kacau, panik, stres akan masa depan. Gak perlu khawatir. Bapak Ibu, engkau khawatir tentang apa? Tentang masa depan. Tuhan jagain, Tuhan lindungi kok. Nggak perlu ada yang perlu dikhawatirkan. Tuhan pelihara hidupmu. Burung pipit saja yang tidak menabur, burung gagak yang nggak pernah menabur, dia menuai, dia makan. Bapak Ibu bisa bayangkan burung gereja yang ada di kota Jakarta ini berapa juta burung.
Bukankah setiap hari dia pelihara, dia bisa makan? Apalagi kita ini menjadi biji matanya Tuhan. Coba sekarang kita akan buka di Matius pasal yang ke-10 ayat 28 sampai 31. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Sama orang pun kita nggak boleh takut kok. Takutlah terutama kepada Dia, artinya Allah, yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit kok. Kita ini berharga, kita ini biji matanya Tuhan. Kita ini anak-anak kesayangannya Tuhan. Kalau sampai hari ini kok dipenuhi ketakutan karena fokusmu pada masalahmu, fokusmu pada masa lalumu, fokusmu pada kekecewaanmu, fokusmu kepada pikiranmu yang jahat, yang busuk, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau engkau tahu bahwa Tuhan menyertaimu, Tuhan tinggal di dalam hidupmu, Tuhan membimbingmu dan tidak pernah meninggalkanmu, apa yang perlu ditakutkan? Engkau takut, engkau cemas, engkau bingung kalau engkau melakukan dosa dan pelanggaran, harus bertobat balik sama Tuhan. Tuhan kita itu Tuhan yang baik, Tuhan Bapa yang perkasa kok. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tapi memberikan roh yang membangkitkan kekuatan. Bagaimana mungkin orang Kristen lemah? Bagaimana mungkin orang Kristen letoy? Bagaimana mungkin orang Kristen khawatir? Kalau engkau masih khawatir, cemas, bingung, engkau belum kenal Tuhan. Engkau belum ngerti kebenaran. Engkau gak memiliki pergaulan intim dengan Tuhan. Mungkin engkau udah jadi Kristen bertahun-tahun. Engkau mungkin sudah jadi majelis dan ikut pelayanan, tapi hidup pun dipenuhi kekhawatiran, artinya engkau gak kenal Tuhan. Orang yang kenal Tuhan itu percaya bahwa Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyertai. Coba sekarang kita buka di 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kalau engkau hidup di dalam kasih, kasih siapa? Kasihnya Yesus. Engkau tinggal di dalam Yesus, gak ada ketakutan. Kasih sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Kalau engkau hidup dalam ketakutan, engkau gak sempurna dalam kasih. Belajar bertobat, selidikin apa yang menjadi penyebabnya. Kalau itu luka batin di masa lalu, kalau itu trauma di masa lalu, kalau itu kepahitan di masa lalu, beresin. Engkau harus damai dengan dirimu sendiri. Engkau harus bisa berdamai dengan semua masa lalumu. Baru engkau bisa berdamai dengan dirimu sendiri, engkau bisa berdamai dengan Tuhan, engkau bisa berdamai dengan orang lain. Engkau jalani kehidupan itu enjoy. Orang yang kenal Tuhan itu jalani hidupnya itu enjoy. Jalani hidupnya itu tenang. Jalani hidupnya itu penuh dengan keyakinan karena Tuhan yang menyertai. Tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu bingung lagi. Enjoy jalan sama Tuhan kok. Tuhan yang berperang menggantikan kau. Dia yang berjalan di depanmu, dia yang menuntun hidupmu, dan dia tidak pernah meninggalkanmu. Sekarang kita akan lihat apa yang dialami oleh orang Israel ini. Buka sebentar bersama saya di Keluaran pasal yang ke-23. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Bahkan Tuhan kirim malaikat untuk menjaga, melindungi kita. Setiap daripada kita ini dijaga dan dilindungi malaikat. Ingat tentang apa yang dialami oleh Elisa. Ya, yang menyertai dia lebih banyak daripada yang lain. Kuda berapi, powerful dan dahsyat. Kalau kita melihat dengan kacamata iman, ada malaikat yang menyertaimu. Tuhan menyertaimu. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Enjoy, tenang, rileks, dan jalan sama Tuhan. Nikmatin hidupmu bersama Tuhan setiap hari. Miliki pergaulan dan keintiman dengan Tuhan. Bergaul dengan firman. Bapak Ibu dengerin firman yang apa saya sampaikan. Pasti hidupmu berubah. Kau dengerin pengajaran-pengajaran yang bagus dari hamba-hamba Tuhan di YouTube tuh. Hidupmu pasti berubah. Ketika kau dengarkan firman, hidupin. Jangan enak didengerin dong. Ngumpulin khotbahnya pendeta, tapi kamu gak lakukan, ya percuma dan sia-sia. Dengar firman dan praktekkan. Hidupmu pasti berubah. Kita lanjutkan lagi. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Tuhan yang akan menggantikan, berperang.
Tuhan yang membelain kita, Tuhan yang menjagain kita. Kalau Tuhan berjanji, Dia tidak akan pernah ingkar janji, Dia pasti menggenapinya. Jalan terus setiap hari sama Tuhan. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataan dan melakukan segala firman-Ku, maka Aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Artinya ada pembelaan Tuhan. Engkau nggak perlu sendiri pakai kekuatanmu sendiri. Tuhan yang membela. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, orang Yebus. Aku akan melenyapkan mereka. Kita akan menghadapi lawan-lawan yang jahat-jahat sekalipun. Kita menghadapi kehidupan dunia yang jahat, menghadapi sakit penyakit, menghadapi dunia yang gak jelas. Tetapi kalau Tuhan menyertaimu, kalau malaikat Tuhan ada di sampingmu, gak perlu bingung, gak perlu stres, gak perlu kacau, gak perlu khawatir. Jalan setiap hari sama Tuhan, pegang janjinya, hidupin kebenarannya. Dan kita akan lihat lagi apa yang dialami oleh bangsa Israel ini. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya. Dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka dan tunggu-tunggu berhala. Mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Dijagain enggak? Nggak ada sakit penyakit dan kelemahan. Bapak Ibu, kadang sakit penyakit dan kelemahan tubuh kita ini karena kebodohan kita. Kita makan sembarangan. Kayak saya jarang tidur malam. Hampir dari 2008 nggak pernah tidur. Dan akhirnya ya saya yang tanggung resikonya sendiri. Tubuh ini kan perlu diistirahatkan. Bapak Ibu, meski pakai hikmat, engkau cara makanmu, cara menjaga pola hidupmu, supaya Tuhan perpanjang umurmu dan Tuhan pakai hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Jangan sembrono. Tuhan memberkati roti makanan kita, memberkati minuman kita, dan menjauhkan sakit penyakit dari tengah-tengah kita. Jangan ngundang sakit penyakit dengan makan sembarangan. Makan yang lemak-lemak, makan yang daging-daging terus, sehingga kamu nggak kontrol, badanmu melar semuanya, nggak ada pengendalian, penguasaan diri, nanti penyakit datang menghampirimu. Hari ini belajar bertobat, kuasain diri. Kalau engkau ingin diberkatin Tuhan, ngikutin hukum roh dan hukum tubuh. Jangan dilawan. Kalau dilawan engkau tidak akan dapat pembelaan. Justru engkau akan dapat hukuman. Belajar hidup sungguh-sungguh. Perhatikan ayat yang ke-26. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Bayangkan, Tuhan berikan umur yang panjang. Tuhan berkati semua perempuannya. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang engkau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, orang Het itu dari depanmu. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi. Dan segala binatang utang janganlah bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari hadapanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Ternyata negeri ini tidak dihalau langsung loh, dibiarin sedikit demi sedikit loh. Makanya kalau Bapak Ibu ngadepin masalah, tekanan, hibitan, persoalan hidup, ada orang yang ketakutan suaminya diambil orang loh. Suaminya diambil pelakor, suaminya diambil perempuan sundal, keluarganya hancur, masa depannya hancur, sakit penyakit, kena serangan jantung dan lain sebagainya. Banyak orang dipenuhi hidup dengan ketakutan. Dengerin baik-baik. Kadang Tuhan nggak langsung halau semua musuhnya demi sedikit, step by step, supaya kita ini belajar bergantung sama Tuhan. Kita butuh kekuatan Tuhan. Kita perlu Tuhan membimbing kita, mengurapin kita, menuntun kita, supaya kita nggak sombong dan angkuh bahwa kita ini butuh Tuhan dalam segala kondisi dan situasi. Bapak Ibu mesti belajar ini. Di ayat yang ke-30, sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka di depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian sehingga engkau dapat memiliki negeri itu. Aku akan menentukan batas daerahmu dari laut Teberau sampai laut Filistin, dan dari gunung sampai sungai Efrat, sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu, sehingga menghalau mereka dari depanmu. Janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah mereka.
Mereka tidak akan tetap diam di negerimu, supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada Allah mereka, sebab tentulah hal itu menjadi jerat bagimu. Nggak usah bikin perjanjian dengan orang-orang berdosa. Nggak usah komitmen untuk melakukan kejahatan. Kalau engkau tetap melakukan kejahatan hari ini, Tuhan nggak jadi pembelamu loh. Hari ini meski bertobat balik sama Tuhan, koreksi semua kelemahan dan kekurangan hidup kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita tanggalkan. Kita mulai komitmen hidup mengasihi Tuhan, hidup takut akan Tuhan, hidup mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Bapak Ibu, hari ini engkau dikuasai ketakutan tentang kelakuan suamimu yang tidak berubah, tentang masa depanmu, tentang keluargamu, tentang kesehatanmu, tentang masa depanmu. Serahkan sama Tuhan, mulai fokus sama Tuhan. Dia yang pegang kendali. Dia yang memimpin orang Israel ke tanah perjanjian dan menghalau para musuhnya. Tuhan yang sama. Kita ini anak-anak Israel secara rohani. Kita ini anak-anak kesayangan Tuhan. Kita ini menjadi warga kerajaan surga, yang Tuhan tetap tinggal di dalam diri kita. Tuhan yang menyertai kita dan tubuh kita menjadi baitnya Allah. Tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu bingung. Serahkan sepenuhnya sama Tuhan. Sepenuhnya sama Tuhan. Kalau engkau masih dikuasain ketakutan, artinya engkau buka celah atas hidupmu untuk setan gagahin. Taklukkan pikiranmu kepada Kristus. Pikirkan yang baik, yang sedap didengar, patut dipuji, disebut kebajikan. Pikirkan Filipi 4 ayat 8 itu. Semua pikiran buruk kita mesti lawan dengan firman. Saya buktikan bahwa Tuhan menyertai saya. Tuhan memproteksi saya. Tuhan mencukupin semua kebutuhan saya. Tuhan mengurapi saya dan Tuhan memakai saya. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Kita jalan terus sama Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang penuh kasih. Allah yang sangat-sangat peduli dengan seluruh kehidupan kita. Jalan terus saja sama Tuhan. Amin. Jangan takut. Jangan cemas. Jangan bimbang. Jalan sama Tuhan. Hidupmu akan diberkati. Sekarang kita akan buka di Zefanya pasal yang ketiga ayat 16 dan 17. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, jangan takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Justru kita harus kuat, gagah dan perkasa. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan ada menyertai kita, tinggal di dalam kita. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Tuhan tinggal di dalam tubuhmu, apa yang terjadi? Powerful enggak? Dahsyat enggak? Tuhan mengurapimu loh. Kalau ada orang yang mencaci kamu, orang memusuhin kamu, nggak usah pusing, nggak usah balas. Tuhan yang akan melakukan pembalasan. Seringkali kita itu perlu diem loh kalau diperlakukan buruk orang lain. Tapi kan daging seringkali nggak terima, pingin balas, pingin mencaci balik, pingin menyerang balik. Kalau bisa pingin memukul, pingin merendahkan dan lain sebagainya. Kita perlu diam saja. Waktu engkau diam, engkau mati dalam dirimu, kedaginganmu, emosi dan egomu, dan ditaklukkan kepada Kristus. Sehingga engkau mengizinkan Tuhan membalasnya, karena Tuhan sedang menyertaimu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan akan memberikan kemenangan, ngapain kita perlu takut? Engkau sedang dimusuhin orang, tidak perlu pusing. Datang pada kaki Tuhan. Engkau sedang dimusuhin suamimu, nangis di hadapan Tuhan. Tuhan akan menjadi pembelamu. Suamimu kabur, istrimu kabur, serahin sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Nangis sama Tuhan. Tuhan akan menjadi pembelamu. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Tuhan sukacita loh melihat kita dengan sukacita. Ia memperbarui engkau dengan kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Tuhan itu senang kalau hidup kita itu penuh dengan sejahtera, damai. Memuji dan memuliakan namanya. Jangan jadi orang Kristen yang sumpek, stres, bingung, kacau mukanya, jutek, seperti orang stres. Bagaimana mungkin kau jadi berkat kalau mukamu ketekuk-tekuk begitu? Mulutmu jahat, kelakuanmu busuk. Belajar hari ini jadi berkat. Tuhan mau tetapkan kita jadi berkat dan memberkatin banyak orang kok. Tuhan hanya memberikan kesusahan sehari, hanya untuk sehari. Ngapain kita pikirin kesusahan? Ngapain kita pikirin masalah? Nggak usah pikirin masalah, serahin sama Tuhan. Ngapain kamu pikirin masalah kalau kamu nggak tahu jalan keluarnya? Malah stres, bludrek, bingung, kacau, nggak bisa tidur, migrain nanti malahan. Penyakit mendatangimu. Lebih baik
Rest in the presence of the Lord. Nggak usah mikirin, nyantai sama Tuhan, serahin sama Tuhan. Alkitab katakan kesusahan sehari hanya untuk sehari, tapi kasih setia Tuhan setiap hari selalu baru. Tuhan berikan kasih setianya selalu baru, berkatnya selalu baru, anugerahnya selalu baru setiap hari. Jalan sama Tuhan. Orang yang jalan sama Tuhan itu tidak perlu bingung, tidak perlu stres loh. Memang akan ngadapin musuh, ngadapin tantangan, ngadapin masalah, tapi dia tahu Tuhan menyertai kok. Dia tahu Tuhan menjadi pembelanya kok. Kalau kita ini bingung stres karena pakai kekuatan kita sendiri, kita nalar sendiri, kita hitung-hitung pakai kalkulasi kita, pakai hitung-hitungan kita. Sehingga malah bingung, malah sumpek, malah takut, malah cemas, malah ragu dan bimbang. Serahin sama Tuhan hari ini. Berserah sama Tuhan. Saya tidak pernah takut dengan masa depan saya. Sampai kapanpun saya serahkan hidup saya sepenuhnya di hadapan Tuhan. Saya mau pakai seluruh hidup saya, sisa hidup saya hari ini serahin sama Tuhan. Setiap hari saya mau berjalan sama Tuhan. Berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian. Saya tahu Tuhan yang menjagai. Saya tahu Tuhan yang membela. Saya tahu Tuhan yang menyertai. Saya tahu masa depan saya ada di dalam tangan Tuhan. Semakin kau berjalan bersama Tuhan, hidupmu akan mengalami anugerah, kasih setia, kemurahan dan keajaiban. Terus hari ini, serahkan hatimu. Ada orang-orang yang sedang ketakutan, sedang cemas. Ada orang-orang yang takut dengan hidupnya. Ada orang yang takut dengan kematian loh. Bapak Ibu, engkau nggak perlu takut kematian. Ngapain takut dengan kematian? Kalau engkau hidup dalam dosa, ya engkau pasti takut dengan kematian. Tapi kalau hidupmu benar di hadapan Tuhan, engkau kenal Tuhan, engkau bergaul dengan Tuhan, nggak perlu takut dengan kematian. Serahin hidupmu sepenuhnya di hadapan Tuhan, kamu mati, kamu ketemu Tuhan. Kalau hari ini kamu penuhi dengan ketakutan, artinya kasihmu tidak sempurna. Pasti ada hal yang perlu dibereskan di hadapan Tuhan. Engkau takut dengan masa depan. Masa depan itu dijagain Tuhan, dipelihara Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pakai hikmatmu, pakai pengertianmu, dan mulai hidup dalam kesucian dan kekudusan. Saya buktikan setelah saya kenal Tuhan, saya melayani Tuhan, Tuhan pelihara, Tuhan jagai, Tuhan buat mujizat, Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, dan Tuhan lakukan perkara-perkara ilahi yang ajaib. Bapak Ibu bisa bersyukur hari ini harusnya. Kita kalau sampai hari ini masih hidup saja bersyukur. Karena banyak saudara-saudara kita yang dipanggil Tuhan setelah wabah kemarin. Artinya Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Tuhan punya maksud dan tujuan supaya hidupmu itu dipakai jadi kemuliaan namanya, memberitakan kemasyurannya kok. Ada orang-orang yang bingung suaminya nggak balik-balik, dibawa kabur perempuan sundal. Selingkuh dengan wanita sundal. Serahin sama Tuhan. Nggak perlu ngotot. Kita nggak bisa merubah orang. Bapak Ibu jangan berusaha merubah pasangan hidupmu. Kau nggak bisa merubah istrimu, kau nggak bisa merubah suamimu. Kau nangis sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Beresin hatimu dan persiapkan dirimu ketika suamimu balik, ketika istrimu balik, kamu memiliki karakter Kristus. Hari ini waktunya mempersiapkan diri dengan baik. Ada yang takut dengan keuangannya di masa depan. Dengerin baik-baik ya. Burung pipit itu dipelihara Tuhan. Burung gagak dipelihara Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah buat mereka kelaparan sampai hari ini. Kita ini biji matanya Tuhan kok. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Bahkan Alkitab katakan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk memperoleh kekayaan kok. Supaya kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Kita nggak menghutang. Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang aku tua. Aku nggak pernah melihat anak cucunya orang benar tuh minta-minta roti. Artinya ada pemeliharaan Tuhan kok. Nggak perlu khawatir. Tuhan jagain. Saya pingin umur saya panjang sampai 100 tahun. Saya pingin hidup saya jadi berkat sepanjang umur hidup saya. Saya pingin hidup saya semakin panjang dengan istri saya. Kami pingin umur kami sama-sama tua, nggak kena sakit penyakit, nggak kena pisau bedah, nggak kena ICU. Kami pingin umur panjang dan tetap hidup kami jadi berkat. Mulai hari kami jaga pola hidup kami, pola makan kami. Kami mulai berhidup benar, hidup takut akan Tuhan. Hidup dalam kekudusan kesucian. Kami serahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Saya melihat banyak kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau bisa melihat kebaikan Tuhan yang sebenarnya Tuhan kerjakan dalam hidupmu, kamu harus bersyukur. Berapa banyak Tuhan lakukan kebaikan. Kalau hari ini Tuhan masih pelihara hidupmu, engkau tinggal di tempat enak. Engkau masih diberkati menikmati fasilitas yang ada. Tuhan itu pelihara hidupmu. Engkau tidak sakit penyakit, engkau semuanya berjalan dengan mulus, bangun tidur sehat. Bersyukur harusnya. Bersyukur. Nikmatin semua kebaikan Tuhan. Tuhan masih menjaga dan menyayangi hidupmu. Setiap hari Dia jagain hidupmu. Bapak Ibu, ketika engkau berjalan bersama Tuhan, Dia menyertai hidupmu.
mulai hari ini beresin hatimu di hadapan Tuhan. Ada orang yang dikuasai ketakutan, serahkan ketakutanmu sama Tuhan. Engkau dikuasai masa lalumu, traumamu, serahin sama Tuhan. Atau mungkin Bapak Ibu sedang stres, bingung, nggak tahu apa yang harus diperbuat. Konseling sama hamba Tuhan. Bapak Ibu bisa send messenger, Facebook sama saya, atau DM, IG sama saya. Pasti saya jawab. Kalau engkau butuh dilayani pelepasan, hubungin gembalamu, hubungin hamba Tuhan. Kalau engkau perlu dikonselingin, hubungin. Hari ini saya berdoa ada orang-orang yang hidupnya merdeka. Ngalami kemerdekaan yang diberkatin Tuhan secara luar biasa. Amin. Sekarang tutup matamu dan tutup Alkitabmu. Saya mau berdoa untuk orang-orang yang sakit. Saya mau berdoa untuk orang-orang yang stres, bingung, kacau, dan panik. Bapak, dalam nama Yesus, saya mau berdoa untuk orang-orang yang stres, bingung, kacau, dipenuhi ketakutan. Taruh tangan kananmu di bagian dada hambamu, berdoa. Orang yang sedang dipenuhi ketakutan. Dan ketakutan bukan datangnya dari Tuhan. Aku perintahkan, pergi. Aku lepaskan damai sejahtera. Roh yang membangkitkan. Roh damai yang turun dalam hidupnya. Hambamu berdoa, in Jesus name. Tuhan jamah setiap orang yang hidupnya dipenuhi ketakutan, kekhawatiran, cemas, bingung, bimbang, dan ragu. Dan sekarang hambamu berdoa, orang-orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus. Oleh darah Yesus, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Hambamu berdoa dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus, in Jesus name. Aku lepaskan urapan kesembuhan itu. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Hambamu berdoa sehat tubuhnya, sempurna seperti sedia kala. Tidak ada penyumbatan, tidak ada kelemahan bagian tubuh, tidak ada sakit yang menyebabkan kelemahan. Penyumbatan di pembuluh darah normal, tekanan darah normal, semuanya berjalan dengan baik dan urapan kesembuhan sedang turun. In Jesus name. Hambamu berdoa terjadi mujizat secara ilahi. Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan firman ini jadi kehidupan. Berkati setiap orang yang mendengarkan firman ini, dikuatkan, diteguhkan. Dan kami percaya Allah memberikan jaminan di masa depan kami. Allah yang berperang menggantikan kami. Allah yang berjalan di depan kami. Allah yang mencukupin semua kebutuhan kami. Karena kami tahu Allah tinggal dalam hidup kami untuk selama-lamanya. Kami mau berjalan setiap hari menyenangkan hati Tuhan. Kami mau tinggalkan semua dosa dan kelemahan hidup kami. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagimu pujian, hormat, pengagungan dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. We thank you. We praise you. We adore. Terima kasih buat siang hari ini. Kami mau dedikasikan hidup kami siang hari untuk menyembah-Mu, untuk datang di hadirat-Mu. Kami berikan korban yang terbaik dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tetap berdiri. Pegang HP-nya dulu di silent. Saya nggak mau dengar suara HP hari ini. Pastikan HP-mu di silent. Tetap berdiri sebentar. Di Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat 6 dan 7. Taruhlah aku seperti materai dalam hatimu, seperti materai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda, rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan hina. Kita harus tempatkan Tuhan jadi yang utama dan terutama. Lebih dari apapun juga. Taruh Tuhan harus jadi yang utama dalam hatimu. Hari ini kita mau berikan hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan pagi hari ini. Mulai fokus hatimu sama Tuhan. Jangan fokus sama saya. Saya ini bukan siapa-siapa. Kita minta sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Nanti ada urapan seperti gelombang yang akan memenuhi ibu-ibu semua. Begini nanamu.
dengan kuasa-Mu. Buka tanganmu dua-dua. Sementara aku menyanyikan mazmur ini, aku berdoa urapan-Mu turun seperti gelombang mengalir, penuhi orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Semakin kuat urapan itu turun dalam nama Yesus. Jesus name. Go, fill, penuhi setiap orang dalam ruangan ini. Jesus.
nikmati hadiratnya siang hari ini. Nikmati hadiratnya, nikmati hadiratnya, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu. Saya mau hitung 1 sampai 3. Siap-siap. Pada hitungan ketiga ada kuasa Allah turun dalam hidupmu. Nikmati hadiratnya. Siap-siap saja kuasanya turun menjamahmu. 1. Ada seperti api turun dari atas kepalamu. Dua. Sekarang terima itu. Jesus. Take. Jesus name. Go. Marahlah pakaimu. Terus. 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 Take it. Touch in Jesus name. Jesus name. Gelombang itu semakin kuat. Now. Kami mengasihimu, kami mencintaimu. Dari hati kami mengalir penyembahan, dari hati kami mengalir mazmur. Jesus, Jesus. Kami minta roh hikmat wahyu turun di atas kami siang hari ini. Singkapkan kebenaran-Mu, singkapkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Jesus. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih. We thank you. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Permuliakan nama Yesus yang hari ini. Buat firman-Nya begitu hidup. Dan ubah kami dalam hadirat-Mu. Ubah kami dalam hadirat-Mu semua. Kami minta Engkau tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Silahkan duduk.
Menyembah Tuhan artinya memberi hidup sama Tuhan. Bukan mulutnya yang ngomong, tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan. Ketika hatimu diberikan sama Tuhan, dan Tuhan dapatin kelakuan, sikap, dan tindakanmu serta perbuatanmu menyenangkan hatinya. Dan ketika kau nyembah Tuhan, Tuhan hadir, Dia akan merubah hidupmu. Saya suka nyembah ini. Kencengin. Saya ngomong sesuatu tapi kayaknya meski berubah. Banyak hal yang saya mau ajarkan tapi Tuhan suruh ngomong yang lain. Penyembahan ternyata bukan hanya sekedar bicara tentang bahasa roh. Bukan sekedar ngomong yang teriak-teriak kenceng-kenceng atau main musik jago. Tapi beri yang di dalam hatimu untuk Tuhan. Lebih dari apapun. Ternyata kalau kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita nempelnya sama Tuhan. Waktu nyembah begini, Tuhan disenangkan dengan penyembahanmu dan nyanyianmu. Tanpa kita nggak sadarin kadang Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Kalau ketika Tuhan hadir dalam penyembahan kita, kuasanya begitu powerful dan dahsyat. Amin. Ini kan hadiratnya masih tebel kan ya? Iya. Iya. Nah, di belakang rasain hadirat Tuhan masih. Kayaknya Tuhan masih ingin disembah. Tutup matamu aja. Kita nikmatin hadirat. Naralamaya, naralamu, sinaramore, ikinimia naralama. Engkau dipuji, Engkau ditinggikan. Orang-orang ini menyembahmu. Oh Yesus, inana lama naramu, inamo senara lamandaraba. Mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Ikiniana nalamaya, Dia hadir dalam ruangan ini. We thank you. I feel. We thank you. Ikinana namo siniere mereme. Inamora. Silakan duduk. Bapak Ibu, perkara rohani itu paralel dengan perkara jasmani. Kalau kita menang secara rohani, kita akan menang secara jasmani. Kalau kita menjadi manusia rohani, karaktermu pasti berubah. Mulutmu berubah. Tidak mungkin kita rajin nyembah, tidak mungkin kita ngaku cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, tapi kita memiliki karakter daging, buruk, jelek, benceno,
jadi batu sandungan. Karena yang kita sembah adalah Tuhan. Karena sebelum kita nyembah, kita harus beresin hati kita dahulu. Ini harus jadi korban dulu. Sebelum pelayanan, hidupmu harus dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, meski mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kalau enggak daging, nanti pelayanannya bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa nyembah, bisa main musik, bisa jadi apapun juga. Tapi kalau lahirnya dari daging, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya yang tahu hati kita itu diri kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Pasangan hidup pun tidak tahu. Yang tahu adalah engkau dengan Roh Kudus. Makanya sebelum datang kepada Tuhan, sebelum datang ibadah, nyembah dulu di hadapan Tuhan. Beri korban hidupmu dulu. Izinkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Kalau hal yang busuk, jahat, motivasi jahat, kelakuan buruk, kita bisa datang ibadah, tapi kalau kita memiliki sikap dan kelakuan yang buruk, tidak berkenan di hadapan Tuhan, buat apa? Manusia suka menutupin yang di dalam ini dengan sikap yang di luar. Di luar kelihatannya rohani, kelihatannya hebat, bagus dan luar biasa. Tapi kalau yang di dalam ini tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita akan didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan, apa saja yang kamu butuhkan, apa saja yang kamu perlukan, tidak perlu minta, Tuhan cukupin kok. Seorang bapak yang baik, dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Seorang mama yang baik tahu kebutuhan anak-anaknya. Betul nggak ibu-ibu yang di belakangnya? Kalau anakmu punya kebutuhan, kan pasti dicukupin kan? Kadang dia nggak minta pun, dia pasti dikasih. Bayangkan Allah kita Allah yang perkasa, Allah yang baik dan luar biasa. Oh, kita sendiri aja sering kurang ajar, Tuhan tetap baik kok. Seringkali kita nggak peduli dengan Tuhan, kita cuek dengan Tuhan, Tuhan tetap baik. Bayangkan kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Hatimu diberikan sama Tuhan sampai kedalaman batinmu. Makanya setiap hari kita mesti ngomong, nih Tuhan, cek sampai kedalaman hatiku. Koreksi. Harus diizinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh. Karena orang Kristen tuh seringkali palsu. Tapi hari ini kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tahu gak kita waktu kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan? Waktu kita nyembah Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Betul nggak? Roh Kudus adalah roh yang kudus, roh yang suci. Dia tidak bisa bersatu dengan pribadi yang kotor dan najis. Bagaimana kita ingin menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pelayanan kita, sedang mulut kita jahat, hati kita busuk, motivasinya jahat, tidak berkenan di hadapan. Datang. Tapi kalau hati kita ini belajar proses by proses nih, hari demi hari ini, setiap hari, ketika Bapak Ibu dengar khotbah seperti ini, kan mengkorek sampai kedalaman batinmu. Ini khotbah kan tidak enak, keras lagi. Tahu Peter Guntur pasti khotbahnya keras, nggak ngomong manis. Saya nggak mau kasih gula-gula. Khotbah yang manis-manis, nanti Bapak Ibu semuanya kena diabetes rohani loh. Penyakitan secara rohani. Saya kasih stik dan daging supaya engkau bertumbuh kuat di dalam Kristus dan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, nyenengin hati Tuhan. Bukan menang secara rohani saja, secara jasmani pun engkau punya jadi orang-orang yang skillful, berhasil di bidangmu. Jadi ibu rumah tangga yang berhasil, jadi businessman, businesswoman yang berhasil. Kerjain apa-apa berhasil, karena kalau orang disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan akan bikin berhasil. Tidak mungkin ikut Tuhan itu gak bikin berhasil. Ada yang salah kalau hidup kita gak ngalami peningkatan. Masa dari tahun ke tahun tetap sama? Yang gak berubah itu Yesus. Kita harus berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kemuliaan itu semakin besar. Orang bisa melihat kemuliaan yang manifestasi melalui hidup kita. Amin. Tuhan mau seperti itu. Bukan duduk di gereja ditumpangi tangan pendeta, diuyak-uyak kepalamu, terus hidupmu ingin berubah sampai gigimu rontok semua, nggak akan berubah.